Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 261, Menerima Misi. Ada kota terdekat tidak jauh dari gunung dan mereka semua menuju ke lokasi itu. Itu adalah kota yang berbeda dari kota tempat mereka menjalankan misi sebelumnya. Kota itu cukup besar tetapi Lin Xiao bisa merasakan ketegangan yang tinggi bahkan dari kejauhan. Dia bisa melihat bahwa para penjaga menatap mereka dengan penuh permusuhan seolah-olah mereka berutang 1000 koin emas kepada mereka. Lin Xiao bingung. Kami tentara bayaran dari kerajaan Sun, Pangeran Lin Yan mengambil surat identitasnya. Dia menyerahkannya kepada penjaga yang membaca surat itu dengan serius. Setelah 1 menit, mereka mengembalikannya dan mengangguk. Kamu boleh pergi. Terima kasih. Pangeran Lin Yan tersenyum dan menyelipkan koin ketika dia mengambil kembali surat itu. Ekspresi penjaga itu tidak berubah, tetapi ada kilatan samar di matanya ketika dia merasakan koin-koin itu. Saat rombongan memasuki kota, Lin Xiao bertanya, "Mengapa kamu melakukan itu?" Itu untuk mendapatkan kesan baik mereka. Mercenari adalah orang yang dapat melakukan perjalanan antar negara dengan mudah sehingga sulit untuk mengetahui apakah mereka mata-mata atau bukan. Karena itu, para bangsawan berpangkat tinggi itu biasanya akan melakukan pemeriksaan latar belakang untuk memastikan bahwa orang yang mereka hadapi berasal dari negara mereka. Pangeran Lin Yan secara alami tahu lebih banyak tentang masalah ini. Dia mungkin seorang kultivator peringkat tinggi, tetapi dia juga bepergian ke banyak tempat selama bertahun-tahun. Matanya menyipit. Tidak apa-apa jika kamu tidak melakukannya tetapi kamu lebih baik menjalin hubungan baik dengan para penjaga kapanpun kamu bisa karena itu bisa menjadi sangat penting di beberapa waktu. Pangeran Lin San terkekeh. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Bagi kami, uang sebanyak itu tidak berharga lagi. Kamu tidak akan bisa menggunakan koin tembaga, perak, atau emas untuk kebutuhan kami. Mendengar itu, Lin Xiao berhenti sejenak. Memang, pembudidaya tidak akan peduli dengan uang itu karena yang paling mereka pedulikan adalah batu roh. Mata uang yang paling sering mereka gunakan adalah Spirit Stone karena itu juga dapat digunakan untuk kultivasi mereka. Satu-satunya alasan mengapa mereka masih memiliki uang dengan nilai lain hanyalah agar mereka dapat berbaur dengan orang lain. Tetapi dalam hal nilai, mereka tidak terlalu berharga di mata para pembudidaya. Mereka dapat menukar hampir semua yang mereka miliki dengan jutaan koin emas dan itu masih dalam batas. Jelas bahwa uang adalah kekhawatiran paling kecil bagi para pembudidaya. Tentu saja, itu hanya ketika seseorang berbicara tentang emas. Jika mereka berbicara tentang batu roh, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Banyak pembudidaya bekerja keras untuk memastikan bahwa mereka dapat memperoleh batu roh yang cukup untuk membantu kultivasi mereka. Jadi begitu. Di sini, Pangeran Lin Yan memimpin mereka masuk. Saat ini, mereka terlihat agak aneh karena mereka semua mengenakan pakaian biasa dengan jubah hitam menutupi mereka. Putri Lan Yihua bahkan menggunakan tudung untuk menutupi wajahnya karena mungkin ada orang yang bisa mengenalinya. Orang-orang di dalam hanya melirik mereka 1 kali sebelum mereka kembali ke bisnis mereka sendiri. Ada banyak orang yang datang ke aula tentara bayaran dan mereka tidak tertarik untuk memperhatikan semua orang yang masuk seperti itu. Dia berjalan ke papan tulis dan mulai memindai mereka. Lin Xiao masuk dan dia baru menyadari satu hal, mereka tidak menanyakan peringkat kultivasi Pangeran Lin Yan dengan identitas palsunya. Sejauh yang mereka tahu, Pangeran Lin Yan sudah berada di tahap inti emas 2 tetapi tidak jelas apakah dia akan mengatakan kebenaran dalam resume identitas palsu itu. Mereka semua juga menuju ke papan tulis dan tercengang saat melihat daftar pekerjaan. Peringkat mereka. Mercenari dibagi menjadi peringkat mulai dari G. Lin Xiao melihat lencananya yang telah disiapkan Pangeran Lin Yan, itu hanya peringkat F. Mereka dapat dengan mudah mengikuti tes untuk mendapatkan peringkat yang lebih tinggi jika kultivasi mereka cukup tinggi. Cara lain bagi mereka untuk terus mengambil misi demi misi sehingga mereka dapat meningkatkan peringkat tentara bayaran mereka.
Dia melirik Pangeran Lin San dan memperhatikan bahwa mereka semua berada di peringkat F kecuali Xia Ye yang berada di peringkat G. Pangeran Lin Yan, Lin Xiao mengintip lencana itu dan hampir mengutuk. Pangeran Lin Yan berada di peringkat D, 2 peringkat lebih tinggi dari yang lain. Lalu, alasan apa dia harus tetap bersama kelompok mereka? Hei sobat, berapa lama kamu ingin berdiri di sana? Seorang pria besar melambaikan kapaknya saat dia bertanya dengan nada tidak sabar. Pangeran Lin Yan mengangkat alisnya. Aku agak bermasalah sekarang. Aku ingin membantu adik laki-lakiku untuk menyelesaikan misi, tetapi aku merasa bahwa aku mungkin mengambil misi yang terlalu sulit untuk mereka tangani. Ambil saja beberapa misi yang mudah. Oh benar, ada misi yang membutuhkan tentara bayaran dalam jumlah besar dan aku berencana untuk melihatnya juga. Pria besar itu melangkah maju dan tentu saja Pangeran Lin Yan mundur. Dia menunjuk ke satu sisi. Yang ini, ada pendamping penting dan mereka merekrut sebanyak mungkin orang untuk datang. Pangeran Lin Yan secara alami telah memperhatikan misi itu. Dia menganggukkan kepalanya. Terima kasih atas nasihatmu. Aku akan mengambil misi. Bagus, syaratnya juga tidak terlalu ketat. Sementara pria itu bergumam, Pangeran Lin Yan membawa Lin Xiao dan yang lainnya untuk menjalankan misi. Orang di belakang konter mengangguk ketika dia melihat mereka meminta misi itu. Kamu tidak boleh membocorkan apapun tentang tamu kali ini. Selain itu, kamu akan menuju ke kerajaan Lanhua, jadi kamu mungkin perlu lebih memperhatikan identitasmu. Tentara bayaran asing mungkin tidak akan diterima dengan mudah. Terima kasih atas pengingatmu. Pangeran Lin Yan tampak jauh lebih ramah hari ini. Itu mungkin merupakan bagian dari aktingnya, tetapi yang lain merasa bahwa akting adalah seni yang diperlukan dalam hidup. Mereka tidak mungkin hidup dalam pengasingan total sepanjang hidup mereka, bukan? Mungkin ada hal-hal lain yang perlu mereka perhatikan juga. Bab 262, Misi Pengawalan. Misi macam apa itu? Lin Xiao berinisiatif untuk bertanya kapan Pangeran Lin Yan selesai mendaftar. Ini adalah misi pengawalan untuk orang penting. Pangeran Lin Yan berhenti sejenak. Adikmu adalah seorang alkemis, kan? Ah iya. Lin Xiao telah mendengar bahwa Lin Yun mengikuti ujian untuk menjadi seorang alkemis ketika dia di penjara. Dia tidak terlalu jelas tentang pentingnya seorang kultivator untuk menjadi seorang alkemis tetapi dia tahu bahwa mereka memiliki semacam keuntungan. Apa itu? Dia tidak terlalu jelas. Apa pangkatnya? Kurasa 2 atau 3. Lin Xiao mengerutkan alisnya. Dia tidak terlalu yakin tentang peringkatnya. Peringkat untuk alkemis sederhana karena hanya nomor dari 1 sampai 10. Namun, setiap kategori nomor akan memberi mereka gelar yang berbeda. Dia hanya mendengar bahwa Lin Yun sekarang dikategorikan sebagai murid alkemis. Pangeran Lin Yan mengangguk. Orang yang akan kita kawal adalah seseorang yang berada di peringkat 4. Dia sudah menjadi alkemis master. Sementara Lin Xiao hanya merasa bahwa itu tidak lebih dari sebuah gelar, Pangeran Lin San sudah sangat terkejut sampai dia hampir mengencingi celananya. Apa-apaan ini? Mereka sekarang mengawal seorang ahli alkemis. Kakak, apakah kamu yakin tentang itu? Pangeran Lin San bertanya. Iya. Wajah Pangeran Lin San menjadi gelap. Dia memperhatikan bahwa yang lain sedang menatapnya tetapi dia menolak untuk mengatakan apa-apa sampai mereka mencapai penginapan untuk mereka menginap. Lagi pula, misinya baru akan dimulai besok. Mengapa kamu begitu berduri? Lin Xiao tidak tahu kata-kata apa yang sesuai dengan kondisi Pangeran Lin San saat ini, jadi dia akhirnya mengatakan apapun yang ada di pikirannya. Pepef. Putri Lan Yihua tertawa ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lin Xiao dan bahkan Xia Ye menunjukkan senyuman yang langka. Pangeran Lin San memutar matanya. Aku mengatakan ini untuk kebaikanmu sendiri. Bahkan pekerjaan memiliki tingkat kultivasi minimum jika mereka ingin mencapai peringkat. Apakah kamu tahu bahwa untuk menjadi Master Alkemis, kamu setidaknya harus menjadi Golden Core tahap 2? Apa? Inti emas tahap 2? Kenapa dia bahkan membutuhkan pengawalan yang lemah? 3 lainnya tertegun. Putri Lan Yihua telah mendengar bahwa Master Kultivasi Pekerjaan akan membutuhkan peringkat tertentu dalam kultivasi mereka bahkan untuk memenuhi syarat untuk mengikuti ujian. Tapi ini, terkejut, bukan? Pangeran Lin San merengut.
Dia sudah sangat kuat namun dia meminta pengawalan. Itu hanya bisa berarti bahwa dia harus terluka atau semacamnya karena biasanya, seseorang di peringkatnya bahkan tidak memerlukan pengawalan di yayasan pendirian. Mereka berempat hanya berada di tahap pembentukan yayasan dan Pangeran Lin Yan sendiri hanya berada di tahap inti emas 2. Jika terjadi perkelahian, apakah mereka dapat melarikan diri dengan aman? Mereka memalingkan mata untuk melihat Pangeran Lin Yan yang masih santai minum teh. Dia mencibir, "Jangan berpikir bahwa kamu akan bisa keluar dari kerajaan Sun tanpa metode yang memadai. Ini sudah cukup baik bagimu untuk mengasah kemampuanmu. Asah kemampuan kita. Apakah Anda ingin kami melarikan diri dari kejaran seorang kultivator di Golden Core Stage?" Bibir Lin Xiao berkedut saat memikirkan kemungkinan itu. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat Pangeran Lin San hanya untuk menemukan pihak lain juga pada saat putus asa. Tampaknya apapun yang dikatakan tidak bisa membangkitkan semangatnya lagi. "Ini, saudaraku yang baik, kau harus ingat satu hal." Pangeran Lin San memandang Lin Xiao dengan serius. "Kakakku sadis." Beletak. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, sebuah cangkir teh telah mendarat di kepalanya. Pangeran Lin San hanya bisa melihat kakak laki-lakinya dengan ekspresi memohon belas kasihan sementara Lin Xiao memilih untuk menutup mata. Namun, dia sudah bisa menebak bahwa pelatihannya di masa depan akan sangat pahit. "Kesulitan akan baik untukmu." Lin Hu berenang dalam kesadaran Lin Xiao tanpa peduli, mengambil bagian ki-nya tanpa keraguan. Bibir Lin Xiao berkedut. "Anda sudah tahu. Dia saudaramu, jadi dia akan ketat denganmu dengan harapan kamu bisa tumbuh lebih kuat dan tidak mati. Dunia kultivasi jauh lebih berbahaya daripada yang kamu pikirkan, berarti Xiao." "Aku bukan anak nakal." Lin Hu mendengus saat melihat Lin Xiao marah. Bagaimanapun, perkembangan ini menurutnya bagus karena ini juga akan memungkinkan Lin Xiao untuk bertemu dengan berbagai pembudidaya di peringkat yang berbeda dan juga latar belakang yang berbeda. Mereka memiliki keterampilan bertarung yang berbeda dan Lin Xiao saat ini harus mengasah insting dan keterampilannya secara maksimal. Lin Xiao menghela nafas lalu memberi isyarat agar Xia Ye mendekat. "Kemarilah, aku perlu membantumu mengumpulkan ki, kan?" "Apa itu mungkin?" Mata Xia Ye berbinar. "Iya. Bahasa naga dapat digunakan di mana saja dan tidak terbatas di danau." Satu-satunya alasan mengapa Lin Xiao menggunakannya di danau saat itu adalah karena itu adalah sumber kekuatannya yang lebih besar. Dia diam-diam menulis dengan ki-nya di udara lalu meletakkannya di punggung Xia Ye. Hampir seketika, ekspresi mereka berubah. Lin Xiao bisa merasakan kepalanya berdenyut. Ada rasa sakit dan pusing tetapi Lin Xiao berhasil kembali normal setelah beberapa saat. Dia merasa punggungnya dipenuhi keringat karena dia tidak menyangka efeknya akan sebesar ini. Xia Ye merasa ki di dunia datang ke arahnya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Seolah-olah ada isapan di punggungnya yang memungkinkan ki bergerak sesuai. Peringkat pekerjaan. Peringkat 1-3, murid. Peringkat 4-6, guru. Peringkat 7-9, Grandmaster. Peringkat 10, orang suci. Peringkat pekerjaan ini digunakan untuk berbagai jenis pekerjaan. Misalnya, seorang alkemis di peringkat 2 akan dipanggil sebagai murid alkemis untuk gelar resminya. Hal yang sama berlaku untuk pekerjaan lain yang akan diperkenalkan di masa depan. Bab 263, Misi Pengawalan 2. "Puan, ini berhasil." Xia Ye merasa bahwa dengan kecepatan ini, dia mungkin dapat menyerap ki yang cukup untuk membuat terobosannya dalam waktu 1 tahun. Lin Xiao mengangguk. "Begitu kamu membuat terobosan ke Golden Core Stage, aku akan menghapus tandanya." Dia mencoba menenangkan diri tetapi dia bisa merasakan kepalanya berdenyut sakit. Itu sangat menyakitkan dan dia dengan cepat memanggil Lin Hu, yang memiliki keberanian untuk duduk santai dalam kesadarannya dan hanya melihat semuanya. "Apa yang baru saja kau lakukan padaku? Jangan terlalu khawatir tentang itu." Lin Hu menatap Lin Xiao dengan geli. "Faktanya, rasa sakit seperti ini justru akan meningkatkan kekuatan mentalmu." "Kekuatan mental apa?" Ini jenis kultivasi lain. Kamu tidak perlu tahu banyak untuk saat ini dan hanya fokus pada istirahat."
Rasa sakitnya akan berkurang seiring berjalannya waktu dan kamu tidak bisa melakukan apapun untuk saat ini. Kamu naga sialan, Lin Xiao melolong dalam pikirannya. Sial baginya, naga licik itu memutuskan untuk tidur dan mengabaikan Lin Xiao yang mengamuk. Tidak tahan dengan kepala yang berdenyut, Lin Xiao memutuskan untuk tidur lebih awal dengan harapan dia akan sembuh besok. Tidak peduli betapa menyebalkannya naga itu, Lin Hu tidak akan melakukan apapun yang dapat membahayakan Lin Xiao. Karena itu, Lin Xiao yakin dia akan baik-baik saja setelah beberapa waktu. Jika dia mati, naga itu juga akan mengalami rasa sakit dan dipaksa untuk tidur selama ribuan tahun. Itu juga bukan pengalaman yang menyenangkan bagi naga. Saat pagi tiba, Lin Xiao merasa lega karena rasa sakitnya berkurang. Namun, itu masih berdenyut. Dia benar-benar bertanya-tanya bagaimana dia bisa bertahan hidup dengan cara ini. Kita pergi sekarang. Oke. Putri Lan Yihua menatap Lin Xiao dan alisnya berkerut. Apa kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Lin Xiao tersenyum dan menunjuk ke depan. Siapa yang akan takut dengan tantangan? Aku yakin aku bisa melakukan ini dengan baik. Yang lain, apakah cerita tentang Golden Core Stage 2 kemarin membuatnya takut? Tetapi mengetahui Lin Xiao, mereka tahu bahwa dia bukan orang yang merasa terancam dengan mudah. Faktanya, dia lebih cenderung mengintimidasi orang lain daripada sebaliknya. Mengedipkan matanya, Putri Lan Yihua menatap Lin Xiao lebih dalam tetapi tidak bertanya lebih banyak. Apa yang dia lakukan selanjutnya hanyalah tetap dekat dengannya seolah-olah dia adalah pengawalnya. Sepertinya dia menyadari bahwa dia merasakan semacam ketidaknyamanan dan mungkin tidak bisa bertarung sepenuhnya. Mereka segera tiba di tempat tujuan, lapangan luas yang dipenuhi orang. Ada banyak orang yang sepertinya sedang menunggu. Beberapa dari mereka jelas saling melotot untuk mencegah siapapun mendekat. Dari kelihatannya, ada puluhan kelompok yang berkumpul di sini. Mengapa ada begitu banyak? Jelas untuk hadiahnya. Mereka bisa mendapatkan satu batu roh per orang asalkan bisa mengawal dengan aman. Pangeran Lin San menggelengkan kepalanya, bertanya-tanya seberapa kaya orang itu bisa menghabiskan begitu banyak uang sekaligus. Lin Xiao tertegun, satu batu roh per orang. Sudah ada lebih dari 100 orang di sini sejak dia tidak mencoba menghitung. Itu berarti siapapun yang mempekerjakan mereka tidak hanya kuat tetapi juga kaya. Apa-apaan? Pangeran Linian membawa mereka ke satu sisi dan kemudian meminta mereka untuk tetap rendah. Tetap rendah. Untuk alasan apapun, tiga lainnya segera menoleh untuk melihat Lin Xiao ketika ditanya itu. Kenapa kamu menatapku? Lin Xiao terdiam. Itu karena idemu untuk tetap merunduk sebelumnya agak terlalu ekstrim. Pangeran Lin San menghela nafas. Bahkan dia akhirnya tahu tentang hal itu sebelumnya karena teman-temannya sedang membicarakan tentang bagaimana seorang siswa baru bersaing untuk posisi terakhir. Itu membuat orang tidak bisa berkata-kata. Kenapa mereka bersaing untuk posisi terakhir ketika mereka bisa mencapai skor lebih tinggi? Tentu saja, itu hanya karena Lin Xiao terlalu malas untuk bersaing. Perbedaan batu roh tidak terlalu banyak dan itu akan membuatnya menjadi pusat perhatian terlalu banyak jika dia menunjukkan kehebatannya. Jadi, dia memilih jalan itu. Putri Lan Yihua juga mengangguk setuju. Melihat itu, Lin Xiao terdiam. Dia tidak berencana melakukan apapun hari ini, berhenti mencari di jalannya. Mereka hanya duduk sejenak ketika sekelompok berjalan ke sisi mereka. Seorang pria melihat lencana mereka dan mencibir. Bahkan tentara bayaran peringkat F berani datang ke tempat ini. Aku tidak menyangka akan melihat seseorang yang begitu tak tahu malu sepertimu. Mereka yang berada di peringkat G dan F biasanya berada di pelatihan tubuh atau di pendirian yayasan terbaik. Jika mereka ingin mencapai peringkat E, mereka harus mencapai pendirian yayasan dan memiliki kemampuan tertentu. Jika tidak, mereka bahkan mungkin tidak dapat melewatinya bahkan jika mereka mencapai tahap Golden Core. Lin Xiao mengangkat kepalanya dan menyeringai. Karena tugasnya hanya untuk mengawal, mengapa tidak? Apakah Anda memiliki masalah dengan kami mengambil celah untuk mendapatkan lebih banyak bahan kultivasi? Dia bisa melihat bahwa sekelompok orang yang datang untuk menghadapinya hanya berada di peringkat E.
Kultivasi mereka hanya di yayasan pendirian. Setelah melawan begitu banyak monster peringkat 4 yang sebanding dengan tahap inti emas 1, pendirian yayasan tidak menjadi masalah baginya. Jika mereka mencari kematian, dia bersedia bermain dengan mereka. Anda, apakah kamu pikir kamu bisa pergi dengan aman? Kamu pasti akan mati. Pria itu mencibir dan menunjuk ke arah Lin Xiao. Lin Xiao mengangkat alisnya. Apakah kamu yakin bukan kamu yang akan mati? Beraninya kamu, tahukah kamu? Nah, kamu sudah berbicara begitu lama sementara yang lain sudah menelepon. Pangeran Lin San tersenyum. Apakah kamu ingin terus berjuang dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang dengan mudah? Bab 264, Misi Pengawalan 3. Nah, kamu sudah berbicara begitu lama sementara yang lain sudah menelepon. Pangeran Lin San tersenyum. Apakah kamu ingin terus berjuang dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang dengan mudah? Meskipun dia tersenyum, ada ancaman di balik kata-katanya. Tentu saja, dia tidak keberatan bertarung melawan mereka seperti yang dilakukan Lin Xiao, tetapi dia harus memastikan bahwa waktunya tepat. Bertarung di depan orang banyak seperti ini, tentu saja tidak boleh. Para pria mengerutkan alis mereka. Mereka memperhatikan bahwa yang lain sudah bersiap untuk pergi, jadi mereka segera berbalik. Salah satu dari mereka masih mendengus. Anggap dirimu beruntung kali ini. Apakah kamu yakin aku yang beruntung dan bukan kamu? Lin Xiao bergumam. Matanya bersinar dingin karena dia tidak menyukai orang-orang yang hanya tahu bagaimana bertindak besar dan memandang rendah orang lain yang memiliki peringkat lebih rendah dari mereka. Pangeran Lin San menepuk pundak Lin Xiao. Nah, apakah kamu benar-benar berencana untuk melawan mereka? Aku bisa dengan mudah menghindarinya. Lin Xiao mengangkat bahu. Tidak ada pertarungan untuk memulai jika mereka bahkan tidak bisa memukulku. Dia telah memfokuskan kekuatan naganya pada kakinya sejauh ini dan hasilnya cukup bagus. Selain itu, masih banyak kekuatan naga yang mengalir di tubuhnya yang dia bagikan secara merata karena dia belum memikirkan bagian mana yang ingin dia perkuat sejauh ini. Bahkan tanpa mengandalkan penghindaran bulan, Lin Xiao yakin bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan orang-orang itu. Pangeran Lin San terdiam. Pembuat onar dan pembawa damai. Putri Lan Yihua memandangi mereka berdua saat bibirnya melengkung membentuk senyuman geli. Tampaknya Pangeran Lin Yan tidak menugaskan mereka tugas itu dengan sia-sia. Aku bukan pembuat onar, Lin Xiao mengulangi, jengkel. Tetapi setelah melihat bagaimana orang lain memandangnya, dia menyerah untuk mencoba menyelamatkan namanya, mereka pasti tidak akan mempercayainya tidak peduli apa yang dia katakan. Akan lebih baik baginya untuk tidak mengatakan apa-apa lagi pada saat ini. Cak. Pangeran Lin Yan kembali tidak lama kemudian. Dia merasakan bahwa mereka semua memandang Lin Xiao dengan cemoohan dan sudah bisa menebak apa yang telah terjadi. Kita akan segera berangkat. Kita akan tinggal di dekat belakang. Dekat belakang, Lin Xiao bertanya dengan bingung. Itu adalah lokasi teraman atau paling tidak, kita tidak perlu bertarung terlalu banyak. Selain itu, berhubungan dengan para ahli itu mungkin tidak akan berakhir baik bagi kita dalam kasus ini. Mereka berencana memasuki kerajaan Lan Hua secara diam-diam dan tidak membuat masalah. Mengerti? Apakah kamu benar-benar mengerti? Pangeran Lin San menatap saudara kembarnya dengan curiga. Iya, Lin Xiao mengangguk saat matanya bersinar. Itu berarti bahwa mereka harus tertutup dalam apapun yang mereka lakukan. Baguslah kalau kau mengerti. Mereka semua dengan cepat berbaur dengan grup. Hampir tidak ada orang di belakang kelompok itu dan banyak yang mencoba berkerumun di tengah. Mereka secara alami berusaha memastikan bahwa mereka mendapatkan kesan yang baik dengan orang penting itu. Melihat orang-orang itu berusaha keras untuk mendapatkan kasih sayang dari orang lain, bibir Lin Xiao berkedut. Kenapa aku merasa seperti sedang menonton drama sekarang? Kamu bisa mengatakannya seperti itu. Pangeran Lin San tidak mau memperhatikan orang-orang itu dan malah melihat ke hutan. Mereka baru saja keluar dari kota dan akan segera mencapai perbatasan. Saat itu, mereka bisa mengandalkan identitasnya sebagai pendamping untuk melewati gerbang. Tempat seperti apa gerbang itu? Lin Xiao bertanya. Puff. Mereka menoleh dan melihat seorang pemuda berdiri di sana.
Dia tidak terlihat jauh lebih tua dari Lin Xiao tapi dia mengenakan pakaian bulu tebal seolah di sana dingin. Saat suhu begitu panas seperti ini, penampilannya memang terlihat aneh. Tetapi pembudidaya bukanlah orang yang memperhatikan suhu. Dengan ki mereka, mereka dapat dengan mudah memblokir akal sehat mereka dan bahkan jika suhunya sedikit lebih dingin atau lebih panas, tidak ada bedanya bagi mereka. Lin Xiao mengerutkan alisnya. Apakah ada yang salah, saudaraku? Tidak, agak lucu kalau kau menanyakan tempat seperti apa gerbang itu. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan menyeringai. Ini bukan pertama kalinya kamu melihat gerbang, kan? Ini pertama kalinya. Wow, kamu pasti tinggal di daerah terpencil seperti itu. Lin Xiao, sementara itu juga benar, identitas palsunya adalah anak bangsawan. Dan keluarga Hu berasal dari kerajaan Hualan, kan? Saat Lin Xiao sedang memikirkan cara untuk membalas, Pangeran Lin San telah melangkah maju. Begini, dia pingsan saat kita melewati gerbang tadi, jadi dia tidak melihat betapa megahnya gerbang itu. Hai, saudara kembarku benar-benar merepotkan. Lin Xiao, tidak, gambar saya. Putri Lan Yihua berusaha keras untuk menahan tawanya ketika dia melihat Lin Xiao berusaha keras untuk tidak membalas. Jelas bahwa dia tidak dapat menerima bahwa dia direduksi menjadi lemah dalam kata-kata Pangeran Lin San. Seolah-olah dia akan pingsan dengan mudah. Pemuda itu mengangguk mengerti. Begitu, sejujurnya tidak ada yang istimewa dari gerbang itu. Kamu bisa melihatnya sebagai tembok batu yang tinggi dengan orang-orang yang menjaga dari kedua sisi. Itu hanya akan terbuka 2 kali sehari jadi kamu harus berada di tempat yang tepat di waktu yang tepat. Terima kasih atas penjelasanmu, nada suara Lin Xiao agak kaku. Oh, aku belum memperkenalkan diri. Aku Wei Mu, seorang musafir dan juga tentara bayaran. Hu Xiao. Hu San. Keduanya adalah Xiao Hua dan juga Hei Ye. Lin Xiao mengambil kesempatan untuk memperkenalkan dua lainnya agar mereka tidak mudah berbicara dengan orang lain. Pria muda bernama Wei Mu memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Bab 265, Niat Tersembunyi. Keduanya adalah Xiao Hua dan juga Hei Ye. Lin Xiao mengambil kesempatan untuk memperkenalkan dua lainnya agar mereka tidak mudah berbicara dengan orang lain. Pria muda bernama Wei Mu memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Tepat ketika Pangeran Lin San akan bertanya kepadanya ada apa, dia berbicara, sebagai saudara kembar, kalian berdua tidak terlalu mirip. Benar-benar, Lin Xiao membuat suaranya terdengar bahagia. Iya, itu berarti ikat kepala saya bekerja. Lin Xiao berkata dengan bangga, membusungkan dadanya seolah itu adalah alasan sebenarnya untuk memakai ikat kepala. Kamu tidak tahu betapa melelahkannya selalu dibandingkan dengan saudara kembarku hanya karena dia lebih mampu dariku. Jadi aku harus memikirkan alternatif dan tada, ikat kepala lahir. Sekarang aku memakai ikat kepala, aku benar-benar lebih tampan daripada saudara kembarku. Mendengar penjelasan jauh tergores Lin Xiao yang penuh dengan ejekan, Pangeran Lin San benar-benar terdiam. Dia harus memberikannya kepada Lin Xiao, karena dia tidak menyangka Lin Xiao akan membuat cerita seperti itu. Lin Xiao bukan aktor yang buruk. Pangeran Lin Yan mendengarkan percakapan mereka dari kejauhan. Matanya berbinar sedikit geli dan juga setuju. Dengan cara melebih-lebihkan Lin Xiao, dapat dikatakan bahwa dia terdengar seolah-olah dia benci dibandingkan dengan saudara kembarnya. Dengan cara ini, bahkan jika dia menolak melepas ikat kepalanya, itu akan membuat alasannya terdengar sangat masuk akal. Wei Mu terdiam. Apakah kamu benar-benar harus banyak berpikir? Apa maksudmu dengan itu? Kamu tidak tahu bagaimana rasanya selalu dibandingkan dengan saudara kembarku. Apa artinya dia bisa melakukannya tapi aku tidak bisa? Itu sangat menyebalkan. Beletak. Aku yakin saudara kembar itu ada tepat di sampingmu, Hu Xiao. Pangeran Lin San tersenyum dengan ekspresi gelap. Sepertinya dia marah karena saudara kembarnya berbicara buruk tentang dia begitu cepat kepada orang asing. Itu. Kemarilah, aku akan memastikan bahwa kamu tahu betul betapa kakakmu peduli padamu. Ah, tolong, itu namanya pelecehan. Saya sebut berhenti. Saya sebut berhenti. Tolong. Keduanya mulai berlari melingkar sementara Wei Mu menggelengkan kepalanya.
Dia telah berpikir bahwa dia telah menemukan grup yang menarik untuk diajak bicara, tetapi ternyata grup itu malah diisi oleh anak-anak. Mereka sudah berusia 18 tahun atau lebih berdasarkan penampilan mereka dan mereka masih bertingkah seperti anak-anak. Tumbuh. Putri Lan Yihua memperhatikan ekspresi Wei Mu saat matanya sedikit menyipit. Dia dibesarkan dalam keluarga kerajaan yang sangat mahir menyembunyikan ekspresi dan pikiran mereka yang sebenarnya. Karena itu, ketika dia pergi keluar, dia selalu lebih memperhatikan mata orang lain dan gerak tubuh yang lemah. Mereka akan selalu mengungkapkan hal-hal yang ingin disembunyikan pemiliknya. Wei Mu ini tidak berguna. Putri Lan Yihua memutuskan untuk memperingatkan yang lain ketika ada kesempatan di masa depan karena dia tidak ingin mereka lengah ketika mereka menghadapi pria ini. Dia harus memiliki tujuan tertentu. Saat ini, mereka sudah berjalan beberapa lama. Orang-orang di depan juga menjaga pada tingkat tertentu dan memastikan bahwa mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Namun, jelas bahwa tidak banyak yang terjadi saat ini. Jalan-jalan dilanjutkan. Lin Xiao dan Pangeran Lin San menghentikan pertengkaran mereka setelah beberapa saat. Meskipun sepertinya kedua bersaudara itu masih akan bertarung lebih banyak, mereka sudah sedikit banyak tenang. Putri Lan Yihua memberikan sebotol air kepada Lin Xiao. Minumlah. Mata Lin Xiao berbinar dan beringsut mendekatinya. Saat dia mengambil botol itu, dia merasakan transmisi suara dari gadis muda itu dan dia mengangguk mengerti. Huair adalah yang paling manis bagiku. Nyah. Pangeran Lin San bertindak seolah-olah dia muak dengan perilaku mereka. Bagaimanapun, dia tidak benar-benar ingin dipaksa untuk melihat adik laki-lakinya memberinya makanan anjing. Penggarap hidup untuk waktu yang lama dan tidak akan terlambat baginya untuk mencari pasangan ketika dia berada pada tahap kultivasi yang lebih tinggi. Siapa yang ingin mencari pasangan begitu awal dalam hidup mereka? Dia jelas bukan salah satunya. Wei Mu bahkan lebih terdiam saat melihat kelompok di sampingnya. Dia menggelengkan kepalanya tetapi Pangeran Lin San sudah mengalihkan perhatiannya padanya. Apakah kamu sendirian, Saudara Wei? Wei Mu menatap Pangeran Lin San dan mengangguk. Iya, aku benar-benar tidak punya orang yang ingin bermitra denganku. Oh mengapa? Itu karena keahlianku terlalu keras. Wei Mu tersenyum bangga. Bibir Pangeran Lin San berkedut saat dia memilih untuk sementara berhenti bertanya tentang masalah ini atau dia takut dia akan kehilangan kendali dan melontarkan pukulan. Untuk beberapa alasan, dia tidak menyukai pembual seperti ini. Ada binatang buas yang datang. Para penjaga waspada ketika mereka mendengar itu. Mereka melihat ke depan di mana beberapa binatang tiba-tiba muncul dan menerkam mereka. Mereka di sini. Menyerang. Serbuan serangan tiba-tiba dimulai dari orang-orang di paling depan. Binatang buas bahkan tidak bisa mendekati ketika mereka diubah menjadi daging cincang. Tidak ada kesempatan bagi Lin Xiao dan yang lainnya untuk bergerak. Bibir Lin Xiao berkedut. Itu berlebihan. Begitu banyak orang berusaha keras untuk diperhatikan. Pangeran Lin San tidak mengkhawatirkannya. Tapi mengapa seseorang mengirim begitu banyak orang untuk datang ke misi pengawalan yang begitu sederhana? Bukannya ada banyak binatang buas yang begitu kuat? Lin Xiao mengerutkan alisnya. Selama mereka di sini, mereka tidak hanya bermain-main tetapi juga mencoba untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang orang-orang itu. Yang mengejutkan mereka, kebanyakan dari mereka hanya berada di tahap pendirian yayasan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.